Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel yang kode name-nya adalah Tiger Lake dan juga memiliki IGP yang diklaim Intel. Ini adalah IGP yang paling powerful dan paling kenceng di muka bumi ini. Dan memperkenalkan, ini adalah MSI Modern 14 B11SB. Sebenarnya ada dua SKU dari MSI Modern 14. Jadi ada yang varian Intel Core FF11 Gen dan ada yang Intel Core i7 11 Gen dengan kode name-nya Tiger Lake. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah yang varian Intel Core i7 1165G7, sebuah prosesor 4 core 8 thread dengan fabrikasi yang sebenarnya masih sama dengan 10 Gen, yaitu 10 nanometer, cuman ada rancangan dan juga fitur serta teknologi yang berbeda yang dijuluki Intel fabrikasi ini adalah 10 nanometer Superfin. Untuk base clocknya ada di 2,8 GHz yang bisa di boost sampai 4,7 GHz dengan thermal design power atau rating TDP itu 12 watt, tapi masih bisa diizinkan untuk lebih tinggi lagi dengan maksimumnya 28 watt. Kalau dilihat dari spesifikasi 10 nanometer Superfin dari Tiger Lake, selisih performanya dengan yang Intel Core i7 10 Gen seri U tertinggi kemarin, yaitu Intel Core i7 1068NG7, terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Di mana Intel Core i7 1068NG7 maksimum boostnya ada di 4,1 GHz, sementara untuk 1165G7 sudah 4,7 GHz. Selain ada peningkatan dari sisi prosesor, dari sisi IGP atau Integrated Graphic Card, sekarang juga ada peningkatan dan diklaim Intel IGP-nya yang sekarang itu adalah IGP yang paling kenceng di muka bumi ini, dan Intel menamakannya dengan Intel Iris Xe Graphics. Kalau sebelumnya di seri Integrated Graphic dari 10 Gen yaitu Intel Iris Plus G7 sebenarnya udah lumayan kenceng, dan sekarang lebih kenceng lagi dengan clock speednya itu up to 1300 MHz. Di seri sebelumnya 1100 MHz. Selisih sekitar 200 MHz lebih kencang yang 11 Gen daripada yang 10 Gen. Kemudian gak hanya dari segi speednya aja yang di-upgrade agar lebih kenceng, tapi juga ada beberapa fitur dan juga teknologi yang ditambah. Untuk fitur yang saya suka dari Intel itu adalah Intel Fixing Video. Kalian juga udah pasti tahu ya, dimana fitur tersebut bisa encode dan juga decode di Adobe Premiere Pro lebih cepat, di OBS lebih baik, dan kalau misalkan kita pakai Microsoft atau Google Teams, kualitas videonya juga lebih baik. Nah, yang sekarang ditambah lagi dengan yang namanya teknologi Intel XD Clear Video, dimana kalau misalkan kalian memutar video, gambarnya itu akan di-enhance lagi agar lebih terlihat natural, lebih tajam, dan lebih terlihat realistis. Kemudian untuk extension displaynya sekarang juga sudah support quad monitor atau 4 monitor, dimana sebelumnya masih triple monitor atau 3 monitor, dan yang sekarang untuk display portnya itu sudah bisa untuk resolusi monitor yang 8K. Jadi bayangkan hanya dengan IGP atau istilahnya GPU yang numpang di prosesor, tapi sudah bisa menggunakan monitor dengan resolusi 8K. Jadi kalau dari segi performa bukan hanya kenceng tapi juga lebih baik lagi sekarang. Kemudian juga ada fitur yang namanya OpenCL atau Computing Language. Jadi buat kalian yang programming, OpenCL ini bisa sangat membantu. Dan gak hanya dari segi expansion display, dari segi expansion lane juga ditambah. Jadi yang sekarang itu sudah support PCIe Express 4, jadi 4 lanes, 4 jalur. Jadi lebih kenceng yang sekarang. Dan selain dari slot expansion display dan juga PCIe Express 4, sekarang juga ada banyak banget fitur AI enhancements. Contohnya seperti ada Intel Sound Smart Technology, kemudian Wake on Voice, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat atau cek sendiri di websitenya Intel. Karena kalau saya jabarkan satu-satu untuk teknologinya, durasinya bakalan panjang banget. Dan yang menarik, semua fitur dan juga teknologi yang saya sebutkan tadi masih menggunakan fabrikasi 10 nanometer. Jadi baterainya juga bakalan masih lebih awet, tapi karena banyaknya fitur dan juga teknologi yang dimasukkan di Tiger Lake, makanya fabrikasinya bukan 10 nanometer lagi, tapi 10 nanometer Superfin. Tapi apakah peningkatannya cuma ada di situ? Enggak, akan saya jelaskan sambil kita membahas MSI Modern 14 B11SB kali ini. IGP atau Integrated Graphic Card dari Intel Iris Xe Graphics tadi kan udah kenceng banget ya. Dia memiliki 96 execute unit dan juga clock speed 1300 MHz. Nah, di MSI Modern 14 ini masih dikawinkan dengan Nvidia yang paling baru, yang namanya Nvidia MX 450 yang menggunakan chip yang sama seperti GTX 1650 TU117. Tapi memori busnya aja yang dikurangi menjadi 64 bit. Untuk chipnya sama dengan 1650 GTX Nvidia. Jadi bayangkan ya, sekarang laptop yang tipis dengan IGP yang sudah kenceng dikawinkan lagi dengan discrete graphic terbaru yang juga kenceng.
Kemudian lanjut ke memori RAM. Nah, sebenarnya untuk Intel Core i7 1165G7 Tiger Lake ini kemampuan baca memori RAM-nya sudah meningkat. Jadi sekarang udah bisa LPDDR4 4267 MHz. Sayangnya di MSI Modern 14B11SB ini masih pakai speed 3200 MHz. Tapi sepertinya saya bisa mengerti deh, karena biasanya kalau yang LP atau low power itu RAM-nya di solder di motherboard, sementara yang di DR4 nggak di solder seperti di MSI ini. Jadi misalkan kalian pengen upgrade sampai 64 GB bisa, karena tidak ada slot RAM yang di solder. Kemudian lanjut untuk storage-nya memiliki kapasitas 512 GB SSD NVMe dengan speed sekitar 2000 Mbps. Kalau dari segi desain kalian nggak akan mengira kalau ini adalah laptop MSI. Yang sekarang itu terlihat lebih fresh, terlihat lebih simpel dengan logo baru tanpa ada si naga yang biasanya nongkrong di punggung belakang. Sekarang hanya ada tulisan MSI yang pemilihan fontnya menurut saya masih terlihat ada kesan gaming looknya, ya dengan huruf M yang dibuat abstrak 3 garis lurus. Konsepnya laptop tipis dan ringan yang powerful, jadi dari segi bobot MSI Modern 14B11SB ini hanya memiliki bobot 1,3 kg dengan ketebalan 1,7 cm. Kemudian untuk engselnya udah bisa dibuka dengan satu tangan dan juga sudah memiliki fitur ergo lift. Jadi pengalaman untuk ngetik jadi lebih nyaman dan airflow juga akan lebih baik. Beda banget lah desainnya dengan MSI Modern 14 yang ada di Ice Lake, lebih terlihat laptop bisnis yang profesional banget gitu sekarang. Tapi untuk keyboardnya tetap MSI banget dengan tombol yang besar-besar. Jadi jari cowok yang biasanya jempol semua masih sangat nyaman untuk mengetik di keyboard MSI ini. Dan tombol arrow-nya juga MSI banget, yang maksud saya masih gede-gede banget. Jadi enak kalau misalkan kita gunakan untuk tabulasi data di Excel. Untuk touchpad-nya juga kerasa lebih presisi, lebih responsif dengan permukaan surface yang nggak terlalu licin. Lanjut ke layar. Untuk desain layarnya udah modern banget lah ya, sesuai dengan namanya MSI modern, dengan frame yang tipis di bagian kanan dan kirinya, tapi frame atas masih cukup tebal untuk meletakkan webcam dan frame bawah juga agak tebal dikit untuk meletakkan logo MSI. Untuk dimensi layarnya 14 inch dengan resolusi Full HD dengan panelnya IPS level. Untuk panelnya dimanufaktur oleh BOE dengan panel ID HV140FHM-N61 yang memiliki 300 brightness nits dan 93% sRGB. Jadi walaupun belum 100% sRGB, tapi menurut saya karena sudah mendekati, jadi kalau misalkan kalian gunakan sebagai content creation, ngedit di Photoshop, untuk grading di Adobe Premiere Pro, udah enak banget. Tapi sayangnya di MSI Modern 14 ini tidak memiliki fitur security seperti fingerprint ataupun Face ID dengan IR kamera untuk akses mudah login ke Windows Hello. Jadi kesan bisnisnya itu menurut saya agak kurang, dan salah satu syarat dari sertifikasi Intel Evo yang susah banget itu menurut saya harus ada yang namanya instant wake up, dimana harus minimal ada fingerprint atau Face ID untuk login ke Windows Hello. Tapi memang sepertinya MSI Modern 14 ini nggak masuk, atau sama MSI tidak dimasukkan ke sertifikasi Intel Evo, karena yang Intel Evo untuk MSI nanti akan ada di MSI Prestige. Sekarang lanjut ke konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya jelas ya, di 10 Gen aja udah Wi-Fi 6, masa di 11 Gen belum Wi-Fi 6. Jadi untuk Wi-Fi-nya sudah pakai Wi-Fi 6 dengan Bluetooth-nya versi 5. Dan untuk portnya di bagian kanan terdapat dua buah USB Type-A 3.2 Gen 2 dan audio jack combo. Di bagian kiri terdapat input power HDMI dan USB-C yang juga sudah support Intel Thunderbolt 4 yang bisa kita pakai untuk extension monitor dengan resolusi 8K yang saya sebutkan di awal tadi. Atau mungkin kalau misalkan kalian adalah seorang content creation yang butuh GPU render banget, contohnya mungkin DaVinci Resolve atau Lumion gitu ya, kalian bisa render menggunakan extension GPU atau external VGA agar performanya untuk GPU rendering lebih cepat dengan USB-C Thunderbolt 4-nya. Dan di MSI ini USB-C-nya juga memiliki fitur power delivery untuk ngecas device lain, serta ada slot micro SD. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 52 Wh dengan power adapternya 90 Watt. Untuk daya tahan baterainya ketika saya bikin script kemarin di MSI Modern 14B11SB ini, jadi pakai Chrome, Wi-Fi on, screen brightness-nya sekitar 50%, volumenya 25%, dan di Creation Center-nya itu power mode-nya adalah balance, bisa bertahan sekitar 7 jam 20 menit. Untuk sebuah baterai 52 Wh dan laptop ini memiliki discrete graphic card, menurut saya udah awet. Kemudian kalau untuk audionya menurut saya standar sih ya, standarnya laptop yang tipis dan ringan, jadi suara bassnya itu nggak terlalu imersif, tapi ya masih cukup kedenger lah, masih oke lah, kira-kira seperti ini suaranya.
Untuk sistem coolingnya, walaupun ini adalah laptop yang seri U dan hemat daya, tapi tetap ada single fan dengan 2 heat pipe yang fan-nya ada di belakang dan untuk intake-nya diambil dari bawah. Untuk suhu temperaturnya, ketika kita stress test di Sensebench R15 dan kita loop sebanyak 10 kali, maksimum temperaturnya itu ada di 95 derajat Celcius. Tapi suhu ini seharusnya tidak akan terjadi ketika kalian gunakan in real life, baik untuk gaming maupun editing. Contohnya seperti di hasil time space stress test ini, MSI Modern 14B11SB lolos dengan 99,5% dengan suhu di bawah 80 derajat Celcius. Kadang ada di atas, cuman spike aja, nggak pernah konstan. Kemudian lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Fairstrike, mendapatkan skor 4230 dan di Skydiver-nya 16341. Kemudian di Sensebench R15, pertama kita menggunakan mode base performance dengan kondisi laptop plug-in atau biasanya saya sebut dengan skenario rata kanan, dan hasilnya Intel Core i7 1165G7 mampu mendapatkan skor yang cukup tinggi untuk sebuah prosesor seri U 4 core 8 thread. Dengan skornya stabil di angka 900 CB. Untuk skor tertingginya ada di running kedua dengan 978 dan terendahnya ada di running ke-8 907 CB. Kemudian di skenario kedua di Creation Center-nya kita geser ke balance dan kondisi laptop on battery atau tidak dicolok. Dan hasilnya juga tidak ada penurunan yang signifikan dengan skornya itu stabil di kisaran 800 CB. Kemudian kita coba geser lagi performanya ke mode silent atau bisa dibilang rata kirinya MSI, dan hasilnya juga masih cukup kenceng dengan skor yang stabil di kisaran 650 CB. Lanjut ke tes rendering menggunakan software Adobe Premiere Pro dan template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark di DKAD, mampu merender dengan durasi waktu 2 menit pas. Kemudian lanjut ke Blender dengan template BMW CPU rendering, mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 6 detik. Dan untuk GPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 34 detik. Lanjut ke tes gaming. Pertama kita coba dulu di game PUBG PC dengan settingannya resolusi Full HD, grafiknya rata kiri atau very low. Dan hasilnya untuk sebuah laptop tipis menurut saya ini sangat playable sih ya, dengan average FPS itu sekitar 100 sampai 110 FPS, dan untuk suhu temperaturnya juga tidak sepanas ketika kita benchmark menggunakan Sensebench tadi di bawah 90 derajat Celcius baik CPU ataupun GPU-nya. Lanjut ke game COD Warzone dengan settingan yang sama, resolusi Full HD, grafiknya rata kiri atau very low, dan hasilnya juga sangat playable untuk dimainkan dengan average-nya 50, 60 FPS, kadang juga bisa 70 FPS. Jadi sekarang laptop yang tipis bener-bener tidak bisa diremehkan ya, karena dia udah kuat banget untuk gaming. Lanjut ke game Valorant. Di game Valorant ini settingannya resolusi Full HD tapi grafiknya rata kanan, dan hasilnya seperti yang kalian lihat di sini ya, untuk average FPS-nya bisa lebih dari 100 FPS. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Modern 14 yang menggunakan prosesor terbaru dari Intel, codename Tiger Lake, yaitu Intel Core i7 1165G7 yang juga menggunakan IGP paling kencang di muka bumi ini, yaitu Intel Iris Xe Graphics, dan masih dikawinkan lagi dengan Nvidia 450 yang memiliki chip yang sama dengan GTX 1650. Untuk harga SRP-nya dibanderol dengan harga 15.999.000 atau kita anggap aja 16 juta. Kalau untuk kelebihannya, jelas menurut saya adalah dari segi performa ada peningkatan yang cukup lumayan dari Intel 10 Gen kemarin ke 11 Gen Tiger Lake kali ini. Dan sekarang laptop yang tipis yang pakai seri U menurut saya udah nggak bisa diremehkan lagi, karena kalau dulu kan pasti banyak anak golongan seri H, anak golongan seri U, atau orang yang komen biasanya mending laptop gaming kayak gitu kan. Nah sekarang laptop yang tipis dengan performa yang seperti ini menurut saya udah nggak bisa diremehkan lagi lah ya, karena dia tipis, ringan, kenceng, tapi baterainya awet. Kalau seri H kan biasanya boros banget. Kemudian kelebihan lain pertama adalah dari segi form factor yang menurut saya secara desain itu selera orang masing-masing, tapi menurut saya desainnya terlihat bisnis look, elegan dan simple banget, nggak terlalu ngejreng gitu ke mata. Dan desain ini juga diimbangi dengan standar militer 810G yang kalian juga udah pasti pada tahu, yang uji tesnya itu banyak banget, kalau nggak salah 25 tes untuk standar 8 militer 10G. Kemudian untuk kelebihan lain adalah dari sisi layarnya udah hampir 100% sRGB, jadi kalau digunakan untuk content creation juga nyaman banget. Dari sisi konektivitas juga sudah ada USB-C Thunderbolt 4. Kemudian kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah absennya fitur security untuk fingerprint dan juga Face ID. Dan ada satu lagi yang absen yang menurut saya sekarang juga penting, yaitu OHS atau Office Home and Student, yang biasanya ya itu udah include gitu di kebanyakan laptop yang sekarang. Tapi di Modern 14 ini belum, tapi semoga nanti bakalan di-include-kan lah ya kalau ada orang MSI yang nonton video saya ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.